Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 992 billion dollar guys. Jadi kurang lebih 8 billion dollar lagi kita akan kembali menyentuh angka 1 triliun dollar. Bitcoin sendiri di angka 21.118, Ethereum 1.570, BNB 304, XRP 0,4, Cardano 0,35, Dogecoin 0,086, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 1,02 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 5%. Dan top performer hari ini adalah Polygon Matic dengan kenaikan 5,12%, kembali menggeser Solana ke urutan ke-11, dan Polygon Matic harganya sekarang 1,02 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama kita akan awali dari berita negatif dulu guys. Dan datangnya kali ini dari India. Reserve Bank of India Governor calls for an outright crypto ban. Jadi gubernur dari Bank Sentral of India itu menyatakan bahwa mereka atau dia merasa harusnya cryptocurrency itu di-ban di negara mereka. Memang sejarahnya gitu ya, India itu tidak pernah terlalu pro terhadap cryptocurrency dan mereka mencoba gitu ya untuk menekan orang-orang yang mau masuk ke cryptocurrency kemarin dengan cara menerapkan pajak yang luar biasa tinggi, yaitu 30% guys. Tapi ini bukan yang membuat efek positif seperti yang mereka harapkan, tapi justru negatif karena orang-orang yang mau berinvestasi dan juga trading di cryptocurrency itu tentunya mempunyai alternatif lain dengan cara apa? Tidak memakai exchange lokal, tapi mereka pakai exchange luar sehingga uangnya tidak diparkir di India tapi di luar. Jadi itu justru menimbulkan efek negatif. Seperti yang juga kita lihat di Indonesia. Sebenarnya tantangannya juga itu, guys. Kalau kita melihat exchange lokal nanti harus menerapkan pajak yang terlalu tinggi. Untuk sekarang sih masih oke lah gitu ya, guys. Tapi kalau misalnya nanti terlalu tinggi, itu akan membuat sebagian orang pastinya merasa, waduh, kalau udah ketinggian kayak gini, mending saya pakai exchange luar aja deh gitu. Itu kan. Jadi itu juga adalah hal yang sama yang diterapkan di India dan efeknya seperti itu guys. Dimana orang-orang merasa aduh pajaknya terlalu tinggi nih 30%, ya udah saya pakai exchange luar aja gitu. Dan tidak hanya sampai di situ saja, tidak hanya sampai 30% pajak yang diterapkan, tapi kali ini gubernur dari bank sentralnya India menyatakan bahwa cryptocurrency itu nggak ada underlying value-nya gitu. Artinya intinya dia menyatakan cryptocurrency, orang-orang yang investasi di kripto itu semuanya adalah gambling gitu atau ya judi lah istilahnya. Jadi dengan adanya statement-statement itu dia mengatakan bahwa ada keperluan gitu ya bagi negara mereka untuk melakukan ban terhadap cryptocurrency. Artinya kalau udah di ban ya sama seperti yang terjadi di China kemarin. Kalian mau melakukan apapun yang berkaitan dengan cryptocurrency itu semuanya di ban, nggak boleh. Tapi ini baru sekedar wacana ya guys, belum benar-benar dilakukan, tapi ini adalah yang disampaikan oleh gubernur India, gubernur Bank Sentral dari India. Menurut kalian bagaimana guys? Apakah jika benar-benar terjadi, atau misalnya benar-benar India nge-ban cryptocurrency, semua hal yang berkaitan dengan crypto itu di-ban, apakah akan membawa dampak yang signifikan menurut kalian terhadap dunia cryptocurrency, ataukah kita akan move on gitu? Sama seperti yang kita mungkin lihat ketika China melakukan banning Bitcoin. Kalau saya sih mungkin lebih merasa harusnya kita bakal move on aja ya. Walaupun mungkin akan ada sedikit turbulensi ketika ini benar-benar diumumkan terjadi, alias India mengatakan memang udah fix kita akan nge-ban crypto. Harusnya akan ada turbulensi, mungkin ada sedikit selling pressure yang tercipta, tapi berkaca dari kasus yang kita lihat dari China juga yang sudah melakukan outright ban terhadap cryptocurrency, ya so far kita melihat crypto fine-fine saja, tidak membawa dampak yang terlalu signifikan gitu ya. Jadi saya rasa hal yang sama juga akan terjadi apabila India melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah hash ribbon gitu ya, dan ini disampaikan oleh Will Clemente. This has now been confirmed by a bullish cross from hash ribbons. Miners have stopped selling and are now plugging in machines
at a sufficient rate to declare this period of minor capitulation is over. Dan simpelnya begini guys, ketika kita melihat ini ada dua garis, warna biru dan juga hijau ya. Setiap kali garis hijau ini menembus ke bawah garis biru, maka pada saat itu kita bisa kategorikan banyak sekali miners atau para penambang yang terkapitulasi. Alias mereka mungkin merasa Bitcoin pada saat itu tidak lagi profitable untuk ditambang, sehingga mereka shut off alat mining mereka. Yang terjadi beberapa bulan terakhir juga sebenarnya hal yang serupa. Oke, banyak sekali miner juga start terkapitulasi di sini. Alasannya menurut saya ya cukup simpel. Di sini juga sama guys, di pertengahan 2022 dan menjelang akhir tahun 2022 kita melihat hal yang serupa terjadi. Alasannya menurut saya simpel ya, karena harga Bitcoin terus-menerus turun pada saat itu, ya kan? Kita berada di bear market, harga Bitcoin drop dari kurang lebih 40.000 nyampe ke 20.000, bahkan sampai ke 15.000, sehingga tidak mengherankan kalau misalnya banyak orang yang merupakan penambang kemudian terkapitulasi dan memilih untuk oke, kita stop dulu operasionalnya sampai benar-benar nanti kita bisa profitable lagi untuk mining Bitcoin gitu ya, karena kan perlu biaya operasional juga ketika mereka menambang, perlu biaya listrik, biaya karyawan dan lain sebagainya. Kalau misalnya tidak profitable dan mereka tidak mempunyai equity atau modal yang banyak untuk dapat mempertahankan operasionalnya, ya maka jalan satu-satunya mereka harus shut down mining rigs-nya. Tapi kali ini karena kita sudah melihat Bitcoin mulai start lagi kembali naik, bahkan sempat menyentuh ke 20.000, 21.000, maka harusnya udah ada sebagian lagi kembali masuk. Dan ini dikonfirmasi dari data di sini, menunjukkan bahwa adanya peningkatan hash rate gitu. Dan kali ini kita sudah mendapatkan crossover yang harusnya menunjukkan kapitulasi miners atau para penambang itu sudah selesai menurut Will Clemente. Oke, jadi ini adalah informasi saja untuk kalian bahwa harusnya untuk sekarang kita bakalan melihat selling pressure dari penambang itu sedikit akan berkurang. Berbeda dengan yang kita lihat beberapa bulan yang lalu, di mana mereka harus terpaksa selalu menjual semua Bitcoin yang mereka tambang, purely karena mereka nggak bisa mempertahankan operasional kalau tidak melakukan hal tersebut. Kemudian ini adalah total dari stablecoin yang ada guys, tapi ini exclude BUSD ya, ini cuma total dari USDC dan USDT. Tentunya ini adalah dua stablecoin terbesar di dunia gitu ya, BUSD termasuk salah satunya, tapi di sini kita hanya include USDC dan USDT. Dan menariknya, sebenarnya chart di sini itu bisa menunjukkan juga area-area mana saja yang bisa menjadi area untuk kita sell maupun buy. Dan ini adalah weekly chart guys. Nah, setiap kali kita menyentuh area upper trend line dari channel di sini, itu biasanya adalah saat-saat baik untuk melakukan distribusi. Oke. Dan kemudian, kalau misalnya kita melihat chart ini menyentuh ke upper trend line-nya atau upper channel-nya di sini, maka ini berarti pada saat itu banyak sekali stablecoin yang menumpuk gitu ya, mereka hold semuanya stablecoin, yang artinya banyak orang menunggu di sidelines. Sedangkan jika kalian melihat ini drop lumayan dalam, kemudian menyentuh ke lower trendline di sini, maka pada saat itu sudah banyak sekali stablecoin yang kemudian di-convert ke koin-koin lainnya, mungkin Bitcoin dan kawan-kawan, sehingga stok stablecoin itu tergerus. Semuanya tidak pegang stablecoin lagi, tapi semuanya dibelanjakan gitu. Nah, pada saat itu biasanya ya saat-saat untuk menjual. Sebaliknya kalau kita melihat stablecoin itu menyentuh area upper trend line-nya di sini, ini biasanya adalah saat-saat untuk akumulasi. Karena pada saat itu banyak sekali orang yang menunggu di sidelines gitu. Yang biasanya mencerminkan kita berada di bear market. Nah, hal yang serupa juga kita lihat di tahun 2022 guys. Oke, kita sempat menyentuh ke upper trend line-nya. Kita melihat banyak sekali orang kemudian mengconvert asetnya ke dalam stablecoin, dan kali ini kita melihat ada pergerakan yang lumayan gitu ya, ada sell off, artinya di sini banyak orang sudah start untuk menukarkan stablecoinnya ke dalam bentuk coin. Nah, kalau ini terus berlanjut tentunya, di mana orang-orang mungkin sudah start menyadari, oke, ini bisa jadi kita akan mendapatkan semacam reversal, atau at least akan ada relief rally yang lebih tinggi, dan orang-orang kemudian mulai start FOMO kembali masuk ke market, maka kita bisa melihat ini akan terus-menerus drop, dan harusnya itu akan membuat kripto secara keseluruhan akan kembali mendapatkan rally berikutnya.
Oke, dan kita sekarang belum mendapatkan ada penurunan yang signifikan, guys. Belum ada penurunan yang signifikan pun kita sudah melihat Bitcoin berada di angka 21.000. Bisa kalian bayangkan kalau ini akan terus berlanjut, di mana orang-orang mulai start lagi mengconvert stablecoin-nya ke dalam koin-koin kesayangan mereka, maka harusnya kita akan melihat Bitcoin mungkin bisa menyentuh sampai 28-30 ribu, atau bahkan kita bisa mendapatkan harga yang tidak bisa kita imajinasikan beberapa bulan yang lalu terjadi di awal tahun ini. Oke, kalau misalnya di bulan November, bulan September 2022, kalian menyampaikan ke audiens bahwa kita akan menyentuh ke 40.000 di kuartal pertama 2023. Mungkin banyak orang akan mengatakan, kamu agak stres mungkin ya. Kita sekarang masih di harga 15.000, kamu udah berbicara soal 30.000, 40.000. Tapi untuk sekarang, dengan ada pergerakan yang lumayan masif dalam beberapa minggu terakhir, mungkin mulai banyak orang start untuk percaya gitu bahwa harusnya 30.000 itu nggak terlalu jauh lagi kok dari sini gitu loh. Nah, kalau udah ke 30.000, orang-orang mulai percaya lagi, wah ini nggak jauh lagi kok dari 40.000. Step by step gitu guys. Oke, nah kita sekarang sudah di 21.000, yang mudah-mudahan gitu ya, memang ini adalah at least gitu ya, kita akan mendapatkan semacam relief rally yang lebih tinggi, supaya mungkin teman-teman yang sempat nyangkut dan memang sedang menunggu waktu untuk dapat at least mengurangi exposure-nya, atau yang masih merasa terlalu besar exposure-nya, itu mungkin bisa dikurangi nanti di sana. Kita nggak tahu apakah ini hanya sekedar relief rally, dead cat bounce, bull trap, ataukah ini benar-benar adalah bottom bear market kali ini dan kita akan reverse kemudian masuk lagi ke all time high yang baru mungkin di tahun 2024. Saya pribadi sudah siap dengan segala senarionya, seperti yang saya sudah sampaikan beberapa kali sebelumnya juga. Kenapa? Karena saya selalu melakukan dollar cost averaging, seperti yang sudah saya sampaikan juga berkali-kali gitu ya. Sehingga, apapun yang terjadi ke market, saya siap untuk menghadapinya. Kalau kita ternyata sudah mencapai bottom dan akan ke all time high, ya saya tentunya luar biasa happy. Kalau tidak, kalau ini hanya sekedar bull trap gitu ya, dan kita kemudian drop lagi dan membuat lower low baru, ya saya juga akan terus melakukan dollar cost averaging dan menganggap itu sebagai sebuah discount. Simpel itu. Oke? Dan juga ini ada meme baru nih guys. Kalau dulu kita mungkin sering mengatakan Michael Saylor adalah pertanda gitu ya. Kalau kita akan ngedam atau tidak dengan cara mungkin ngelihat mereka. Kalau misalnya Michael Saylor itu membeli Bitcoin, biasanya katanya Bitcoin itu bakalan drop gitu. Nah, kalau sekarang, orang lebih fokus ke Jim Cramer, salah satu analis di US gitu. Dan orang-orang sering mengatakan bahwa kalau misalnya Jim Cramer mengatakan hal A, gitu ya, biasanya yang terjadi adalah B gitu. Artinya, kalau misalnya Jim Cramer bullish terhadap market, kita harus hati-hati. Kalau Jim Cramer itu bearish, harusnya kita bakalan happy. Nah, di tanggal 9 Januari 2023, dia menyatakan bahwa good chance again to get out of crypto and scale out of the Chinese stocks as neither can be trusted. Jadi dia mengatakan ini adalah kesempatan yang baik nih untuk keluar dari kripto lagi, karena mungkin kita akan mendapatkan semacam rally gitu ya yang lumayan. Dan ini dasarnya untuk menjual, katanya Jim Cramer. Dan ini terjadi satu hari sebelum kita benar-benar mendapatkan rally dari 17.000 hingga ke 18, 19, 20.000. Persis cuma satu hari sebelum. Dia nge-tweet ini, kalau kita cek ya, kita coba cek di chartnya guys. Tanggal 9 Januari ya. 9 Januari itu di sini. Nah, di sini guys. Hanya sehari sebelum kita mendapatkan rally seperti ini, dia nge-tweet bahwa ini adalah saat yang baik nih untuk keluar dari kripto. Bayangkan, seakurat apa Jim Cramer gitu kan. Jadi katanya orang nih, si Wendy O menyampaikan Jim is a god tire money making machine. Simply do the opposite and profit. Jadi katanya Wendy O, simple, kalau kalian mau profit itu kalian cukup ikuti tweetnya Jim Cramer tapi di inverse gitu. Kalau dia bullish kalian berarti sell. Kalau dia bearish kalian berarti buy gitu. Jadi ya ini adalah meme baru gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang percaya bahwa itu benar, boleh aja kalian coba cek tweetnya Jim Cramer dan diklarifikasi apakah sebelum-sebelumnya juga benar setiap kali dia bearish itu berarti kita akan bullish, setiap kali dia bullish berarti kita akan bearish gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian yang masih mencari platform untuk dapat trading di semua aset kelas, terlebih lagi dalam keadaan yang volatile seperti ini, akan sangat disayangkan kalau kalian melewatkan banyak sekali setup di berbagai aset kelas. MiTrade bisa menjadi salah satu jawaban untuk kalian, karena di MiTrade kalian bisa trading di semua aset kelas, mulai dari forex, cryptocurrency, saham, komoditas, metal, semuanya bisa kalian trade di sini dan kalian bisa simply trading melalui handphone kalian.
karena mereka mempunyai aplikasinya sendiri, baik di Android maupun iOS. Kalian bisa cari di Play Store maupun App Store kalian. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk dapat trading di semua aset kelas dengan spread yang sangat kompetitif, kemudian bisa zero commission, dan juga leverage yang luar biasa besar, bukan luar biasa besar sih, tapi oke lah, besarnya kurang lebih 500 banding 1, dan tentunya eksekusi yang sangat cepat. Semua fitur tersebut bisa kalian unlock hanya dengan mengklik link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Dan di sini kalian cukup deposit menggunakan $50 saja minimal, dan kalian sudah bisa memanfaatkan semua fitur yang disediakan di sini. So, tunggu apa lagi kalau misalnya kalian tertarik untuk trading di semua aset kelas? Silahkan klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Oke, so kita akan langsung sekarang masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart saja langsung guys. Oke. Jadi di video kemarin kita sudah sempat membahas soal potensial Bitcoin membentuk semacam bullish pennant di sini, dan pada akhirnya kita sudah breakout dari pennant tersebut guys. Oke, kita sudah breakout. Namun yang harus menjadi catatan kalian adalah ketika kita breakout dari high terakhir, kita tidak mampu maintain guys di atas area tersebut. Yang menunjukkan bahwa untuk sekarang memang momentum bullish tidak sekuat lagi seperti kemarin. Kalau misalnya kalian lihat kemarin, ketika kita breakout, kita tidak akan menyentuh lagi di bawah high terakhirnya dan akan terus mengalami kenaikan. Di sini juga sama. Oke, di sini juga sama. Nah, jadi ini menunjukkan sedikit banyak bahwa memang ya kita mendapatkan ada sedikit pelemahan bullish momentum. Ya, wajar saja guys. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kenaikan secara terus-menerus dari 16.000 hingga sekarang 21.000. Jadi bagi saya cukup make sense gitu kalau misalnya kita akan terlebih dahulu mendapatkan konsolidasi yang lebih panjang sebelum kita akan melanjutkan kenaikannya. Tapi saya pribadi sebenarnya lebih prefer kalau Bitcoin itu akan break sedikit di atas high terakhir di sini. Seperti yang kita udah bahas juga di video-video kemarin, di sekitar 21.500 sampai 700, ini adalah range bagi saya gitu ya. Kalau kita kemudian nyampe ke area sana dan mendapatkan semacam rejection, saya rasa untuk short term kita akan bisa mendapatkan semacam koreksi yang lebih panjang sebelum pada akhirnya kita akan melihat keputusan dari market apakah penurunan yang terjadi nanti itu bentuknya korektif ataukah impulsif. Tentunya saya pribadi mengharapkan yang korektif. Modelnya seperti apa? Mungkin contohnya teman-teman bisa lihat seperti yang terjadi di pertengahan tahun 2021. Pada saat itu kita juga mendapatkan pattern yang serupa guys, di mana ada impulsive move seperti ini. Jadi selama berhari-hari kita terus mengalami kenaikan, tetapi pada akhirnya tentunya bullish momentum itu berkurang, dan kita kemudian mendapatkan koreksi selama beberapa hari. Oke, koreksinya juga bentuknya terlihat cukup korektif jika teman-teman perhatikan. Kita coba cek ya. Nah, ini dia di sini. Yang pertama indikasinya adalah bahwa kita mendapatkan ada bearish divergence di sini ya kan. Kemudian kita drop dan menghasilkan koreksi sebelum pada akhirnya kita kembali naik dan membentuk high yang baru. Nah, hal yang kita lihat seperti ini yang saya expect akan terjadi ke Bitcoin dalam beberapa hari ke depan gitu guys. Jadi saya lebih prefer itu akan terjadi sesegera mungkin daripada kita terus-menerus naik dari sini dan ujung-ujungnya dropnya justru semakin tajam seperti yang kita lihat mungkin seperti ini guys. Nah, kalau ini yang kita lihat, maka tentunya itu bukan berita baik harusnya guys, karena itu mempertinggi probability bahwa semua yang kita lihat di sini itu hanya sebuah bull trap dan kemudian kita akan kembali drop ke bawah. Walaupun secara pribadi saya masih tetap akan secara midterm bullish selama kita berada di atas area 18.500 di sini guys. Ini juga sudah saya sampaikan di beberapa video terakhir. Tetapi untuk senario short termnya bagi saya, kita mungkin akan sedikit push lagi ke atas menuju ke sekitaran 21.500 sampai 600 sembari kita melihat juga ada perkembangan bearish divergence juga tercipta di sini. Kita sudah start melihat hal tersebut terjadi. Dari di sini ke sini kita membuat higher high, tapi di indikator kita membuat lower high. Tapi menurut saya kita harusnya akan mendapatkan sedikit push lagi ke atas, mungkin untuk menjemput stop loss yang berada di atas area di sini. Baru dasarnya kita akan start mendapatkan koreksi tersebut. Jadi untuk short term banget gitu ya, untuk short term sekali, kalau misalnya teman-teman memang nekat untuk trade berdasarkan pattern di sini, maka selama kita bertahan di atas trendline ini, tentunya kita masih mempunyai chance untuk mendapatkan push tersebut ke atas. Targetnya 21.600 sampai 700 gitu ya. Ini adalah hanya untuk scalping saja bagi saya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mencari untuk swing trade ke atas,
Ya, saya pribadi sih tidak rekomendasi untuk masuk di sini gitu ya, karena mendapatkan beberapa indikasi yang tadi saya sebutkan terjadi. Pertama, kita kembali close di bawah area high terakhir. Yang kedua, kita mendapatkan ada indikasi bearish divergence di 4-hour chart yang harusnya akan membuat Bitcoin tidak lama lagi akan kemudian mendapatkan koreksi yang lebih dalam. Jadi, untuk merangkum gitu ya, maka scenario yang saya expect terjadi berikutnya adalah semacam ini, guys. Kita akan break sedikit di atas area ini. Kemudian kita akan terkoreksi semacam ini. Baru berikutnya kita akan kembali melihat Bitcoin mendapatkan kelanjutan kenaikan ke atas. Dan next target tentunya ada di kurang lebih area 24 ribuan di sini, guys. Oke, ini kalau mampu kita jebol, saya rasa tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk nyampe ke sekitaran area 28 sampai 30 ribu. So, itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan di video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.